hamil. Anak Hasbi. Make sense ya sekarang. Memang buah itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya ya. Ibu sama anak sama aja. Sama-sama murahan. Kamu jangan sembarangan menghina anak saya ya. Memang sama-sama murahan kok. Hina saya aja, jangan anak saya. Bukan anak saya. Bukan saya. Hina juga jangan anak saya. Pak, udah, Pak. Kita berdua punya ide brilian supaya mood semua orang itu jadi lebih baik lagi. Kan saya perhatikan belakangan ini lagi pada suram banget ya Pak moodnya. Rencananya gimana kalau misalnya kita main ke rumah Lala, terus kita masak-masak di sana? Ini bagus. Kebetulan saya juga sebenarnya ada janji sih untuk masakin Meiswa. Kak, ayo makan yang bener Kak. Jangan diaduk-aduk itu aja. Jadiin kakak juga perlu makan loh. Nggak usah mikirin bayi aku. Ibu juga mau kamar aja ya, Nak. Ibu mau tidur lagi. Bu, makan Bu. Ibu juga perlu makan, jangan kayak gini, jangan tidur terus Bu. Ibu dari kemarin sore tidur terus loh, nanti yang ada malah ibu jadi kepikiran yang enggak-enggak. Justru kalau ibu tidur, ibu bisa nggak mikirin apa-apa. Ya Allah. Gimana Kak? Cocok nggak? Aku barusan ngambil di kampus. Udah 3 hari lagi kan mau wisuda aku. Tunggu ya. Ini kenapa begini? Nah, ini baru nih. Ganteng banget. Hari ini Ardan harusnya wisuda. Hari yang seharusnya bisa membahagiakan buat Ardan, aku, dan Ibu. Tapi Ardan malah masih belum sadar. Ya Allah, tolong sembuhkanlah keluargaku. Ardan dari komanya, Ibu, dan Kamisya dari segala rasa sakit yang ada. Kuatkanlah aku untuk selalu bisa menjaga mereka. Oke. Siapa? Ya Allah, cewek banting lama banget sih. Ribet ya? Terus ibu susu. Ini banyak. Iya.
Lu jangan ngomong-ngomong, bantuin loh. Iya. Udah ayo buruan. Iya Pak, ini saya lagi buru-buru Pak. Bisa nggak? Sini. Gue pegangin. Nih. Sini. Shit, malah pegangan tangan. Udah ayo. Oh, iya. Maaf Pak. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Candy? Bawa itu bahan makanan banyak banget. Maaf, Chef Lala. Cik Banting. Emang lu dulu ngabarin Chef Lala? Iya, tadi setelah gue pikir-pikir kayaknya lebih seru kalau surprise gitu. Jadi kayak wah gitu loh. Lebih spesial. Iyalah, jadi rencananya kita mau masak-masak di rumah kamu. Kebetulan saya juga kan ada janji sama Mesya mau masakin dia. Hari ini kan saya sama Excel lagi libur. Ya, sekalian refreshing kecil-kecilan lah. Boleh nggak? Iya, Chef Lala. Kalau bisa tuh kita ala-ala kayak lagi liburan gitu. Liburan di luar. Jadi masaknya kalau bisa di luar. Tapi di luar rumahnya jangan di pinggir jalan gitu. Gimana? Oh iya boleh. Boleh banget. Permisi Pak, Oh, ya ada apa? ada yang cari Bapak. Katanya mau ketemu sama Bapak. Kamu sudah cek namanya siapa? Katanya namanya Hasbi Pak. Dia teriak-teriak Pak. Hasbi. Ngapain ya dia mau ketemu saya? Ya udah, biar saya ketemu dia langsung ya. Silakan Pak. Saya cuma mau ketemu sama Om Arman, Pak. Tolong Mas jangan Mas. Jangan masuk Mas. Saya kenal sama Om Arman. Mas tolong Mas jangan. Pak, bentar aja, Pak. Bentar aja. Saya perlu ngomong sebentar, Pak. Nggak bisa Mas. Pokoknya nggak bisa Mas. Om! Mas tolong Mas. Pak, saya nggak akan pergi sebelum saya ngomong sama Om Arman. Om! Hasbi, ada apa kamu pagi-pagi gini bikin keributan di kantor saya? Om. Loh, kenapa wajah kamu? Kamu habis berantem ya? Ya, makanya itu, Om. Saya kesini, saya butuh bantuan, Om. Saya habis kerampokan. Kerampokan? Kerampokan kan gampang, kamu tinggal lapor polisi aja. Atau kamu mau Om bantu buat laporannya? Masalahnya saya kerampokan sama preman sewaan saya sendiri, Om. Saya waktu itu minta preman untuk menghalangi saksi datang ke persidangan yang kemarin. Jadi, nggak mungkin kan, Om? Saya lapor ke polisi soal ini. Hasbi, kamu tuh ngapain sih pakai nyewa-nyewa preman segala? Ya wajar lah kalau mereka nyerang kamu balik, kalau kamu nggak hati-hati. Ya, Om. Saya mau minjem uang sama Om. Tapi nanti pasti akan saya balikin. Aduh Hasbi, nggak bisa dong. Kamu ucluk-ucluk datang ke saya mau pinjam duit. Walaupun saya dekat dengan kedua orang tua kamu, ya kamu nggak bisa seenaknya gitu aja. Kamu coba pinjam deh ke mama kamu lagi. Sebenarnya kemarin saya udah dikirimin uang sama bapak saya. Oh. Kenapa kamu nggak minta lagi? Gampang kan? Hasbi, bapak kamu tuh bukan orang sembarangan. Bahkan kamu itu bisa gunakan orang-orang dia yang lebih profesional untuk membantu rencana busuk kamu itu. Saya udah nggak mungkin minta bantuan sama bapak saya. Dia udah balik ke Indonesia. Kalau saya minta bantuan sama dia, saya pasti akan diminta ketemu. Saya nggak mau. Loh, terus apa yang salah? Saya nggak mau kelihatan kayak orang gagal di depan dia. Bisa-bisa saya makin babak belur, saya dihajar habis-habisan, dihina-hina, Om. Hasbi, kamu tahu nggak? Kamu tuh udah gagal. Kamu tuh banyak masalah. Kamu tuh dipecat. Dan sekarang kamu tuh dikejar-kejar. Jadi, kamu harus akui itu.
sekarang itu cuman papa kamu yang bisa bantu kamu. Kalau Om, maaf Hasbi, saya gak bisa bantu kamu. Om, saya minta tolong Om. Om, bantuin saya Om. Kali ini aja Om. Mas, Mas, silakan pergi dari sini, Mas. Tolong jangan bikin masalah di sini. Om! Mas, Duh, sekarang gue harus gimana nih? Minta tolong sama siapa lagi gue? Lah, saya mau minta maaf ya soal kemarin. Pasti kamu kaget ya, mama saya marah-marah. Saya berusaha memahami perasaan Ibu Lydia. Saya pernah ada di posisi itu, Chef. Saya ngerti. Apalagi maaf, ayahnya Chef Julian kan udah gak ada. Jadi mungkin Bu Lydia juga bingung harus melampiaskan rasa kekesalannya, kekecewaannya itu ke siapa. Selain ke keluarga saya yang memang sudah menyakiti hati dan perasaan Bu Lydia. Sure. Saya juga gak mau menyalahkan Bu Lydia kalau Bu Lydia menyimpan rasa amarah yang begitu besar ke ibu saya. Tapi saya sangat berharap, Chef, suatu saat nanti Bu Lydia bisa bicara baik-baik ke ibu saya. Ya tentu setelah luka yang ada di hatinya Bu Lydia bisa sembuh. Dan pasti butuh waktu yang cukup lama. Makasih ya, La. Udah mau memahami mama saya. Terima kasih, Chef. Sebenarnya saya juga belajar ini dari Chef Julian yang sudah mau berbesar hati, gak membenci Kamisha atas peristiwa ini. Males banget gue harus ketemu si Suryono itu. Mana kondisi gue lagi begini lagi. Bisa-bisa gue dipandang rendah banget sama dia. Oh. Duit gue sisa berapa ya?
Ini kan cincin nikah gue sama Lala. Saya akan selalu ingat ini semua. Dan Lala yang sekarang bukan Lala yang bisa dibohongin lagi. Ingat itu, Hasbi! Oh iya, gue baru ingat. Gue selalu nyimpen cincin ini di dompet gue sejak Lala buang cincin ini ke gue. Apa gue jual aja ya? Tapi bentar. Gue bisa manfaatin cincin ini untuk Meisha. Iya, gue bisa bohongin dia sekali lagi. Cuma Meisha sekarang bantuan gue satu-satunya. Lah, kayaknya sarung tangan kamu robek deh. Oh, iya lagi. Ganti yang baru ya? Kasih, Chef. Terus sekarang keadaan Tante Desi gimana? Ibu masih tidur terus dari kemarin sore. Chef, sebenarnya Chef punya hak loh untuk marah ke ibu saya. Dan saya nggak akan menghakimi itu, Chef. Saya ngerti. Nanti kalau Tante Desi ada waktu, sebenarnya saya mau ngajak ngobrol beliau. Ada yang mau saya tanyain. Saya mau tanya gimana keadaannya waktu itu, dan saya juga mau tanya perasaan papa saya gimana. Saya harus tahu hal itulah. Untuk ya ngilangin rasa penasaran di hati saya. Semoga ibu segera pulih ya, supaya bisa bicara sama Chef Julian. Nah, keluar kan? Apaan sih lu gaya-gaya bikin kayak gini, lu lihat nih. Langsung gini aja miring, nggak presisi, lu tau nggak? Presisi, ngerti nggak lu? Ya elah, so presisi banget, so perfeksionis. Udah pakai bikin SIM aja lu, so perfeksionis segala. Gak perlu, masalah taplak doang, harus minggir dikit. Gini dikit nggak apa-apa, namanya estetik. Apaan sih lagi? Apa hubungannya itu? Apa nyambungnya bikin SIM sama taplak? Ya ada lah, sama-sama bikin stres kalau salah dikit. Lu coba bikin SIM. Lu disuruh ntar tuh agak ke kiri dikit, harus agak smile dikit, atau kalau jangan senyum. Kalau nggak, taplaknya kurang ke kiri dikit. Ya elah, perkara taplak meja. Udah gini aja. Apaan sih? Lagi petugas mana yang ngurusin taplak? Udah gini paling benar. Ada petugas pertaplakan nasional. Lu nggak tahu apa? Apaan sih lu? Lu ngaco lu, kalau ngomong ngarang. Udah diem ya, diem. Nih udah. Tinggal digeser gini doang, udah lurus. Perfect nih baru. Suka-suka lu lah cewek banteng. Mata lu kalau yang salah tuh. Lah, kamu nggak mau ngajak Meisha sama Tante Desi untuk makan bareng kita? Iya, nanti aku ajak Chef. Oke, sekarang kita bikin bumbunya, lah. Ini lu bantuin kek. Gue udah kepedesan banget di mata gue nih. Lu dari tadi pelangap, kenapa lu? Kayak satam aja. Ini bantuin. Iya, cewek banteng. Sebet. Jangan marah-marah terus, ya gue bantuin nih. Bener. Iya.
Pedes apa enggak? Des, Lah, kamu kecipratan minyak ya? Aduh, maaf. Maaf, saya kurang hati-hati. Nggak apa-apa kali, Chef. Saya nggak takut kecipratan minyak lagi kok. Kalau waktu itu Chef pernah bilang pasti ciao. Kalau mau jadi chef, jangan takut sama minyak panas. Kok masih ingat ya? Ingat lah, Chef. Dengan nada yang rada galak itu. Lihat kan, La, kamu itu beruntung. Banyak yang sayang sama kamu. Makanya kamu gampang banget bilang kalau hidup itu harus dipertahankan. Beda kayak aku yang berjuang sendirian. Mesia, ikutan yuk. Saya kan udah janji sama kamu mau masakin kepiting. Nih, saya lagi buat. Nanti habis ini kita makan bareng-bareng ya. Kamu nggak alergi seafood kan? Hati-hati. Kak Mesya nggak alergi seafood kok. Justru malah seneng banget sama seafood. Oh ya? Berarti kamu harus cobain kepiting Chef Julian dan Chef Ala. Ntar ya. Enak deh. Cobain nggak lah? Boleh. Kamu mau cobain nggak? Cobain ya. Sini. kalian tuh ngapain sih? Bisa-bisanya masak-masak sambil ketawa-tawa kayak gini. Mau ngapain? Mau pesta? Jujur saya terganggu sih. Bener-bener nenek lampir ya, awas aja nih. Cebateng. Hei. Tenang. Yang ngalah waras. Yang waras ngalah. Itu maksud gue. Tolong maafin Kamisya ya, semuanya. Mungkin Kamisya lagi butuh waktu sendiri. Chef, maaf ya. Gak apa-apa, Kola. Saya tahu mungkin memang Mesya orangnya nggak terbiasa diperlakukan baik sama orang lain.
Kasihan Kamesha. Kayaknya dia benar-benar merasa sendirian. Bagaimana kondisi terakhir pasien itu? Tadi ada pergerakan dok di jemari pasien. Tekanan darahnya cukup stabil, saturasi juga bagus, refleks juga mulai kembali. Ya ini bagus sekali. Ya, pupil pasien bereaksi terhadap cahaya. Ini bagus sekali. Ardan, kamu bisa dengar suara saya? Coba gerakkan salah satu jari kamu kalau kamu mendengar suara saya. Dok, pasien merespon lagi. Ya, syukurlah. Sus, pastikan pemantauan pasien per 15 menit sekali ya. Nanti kalau ada peningkatan reaksi, kamu langsung hubungi saya. Baik dok. Kalau pasien sudah sadar, kamu langsung pindahkan ke ruang rawat dan segera hubungi keluarganya. Baik dok. Ya, baik, saya tinggal dulu. Baik. Ibu. Bu. Maafin ibu, nak. Udah yuk, kalau gitu kita lanjutin masakannya. Ini kayaknya bentar lagi selesai deh. Udah lapar juga nih. Iya Pak, sama nih. Cacing-cacing liput saya sudah pada demo Pak, serius deh. Suara siapa itu? Kok kayak ada banyak orang? Lah, soal kejadian Mesya yang kemarin yang Mesya dipaksa aborsi sama Hasbi, kayaknya kita harus segera laporin ke kantor polisi deh. Setuju, Chef. Kita harus kasih pelajaran ke Hasbi, nggak bisa lepas gitu aja. Apalagi bikin Kamesha sampai kayak gitu. Tapi kita harus tetap izin sama Kamesha dulu sih, Chef. Ya, kita harus coba bicara pelan-pelan sama Mesya. Lihat ya. Nah, aduh. Dari Rindy. Sini aja. Ini lihat ini. Bagus banget nih. Hasil karya 2 chef terbaik kita. Kira-kira kita kasih bintang berapa ini ya? Bintang, lu pikir ojek online? Ini udah pasti juara. Kalau bisa kasih 100. 1000 kali ya. Boleh kalau kayak gitu, pinter lo. Ya udah makan yuk sekarang daripada berdebat terus nanti kalian saling jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh lapar ini namanya, Chef. Makan, makanya. Iya. Kalian ngapain di sini?
Ibu, Pasti Tante Desi masih canggung gara-gara kejadian yang kemarin. Bu, kita makan sama-sama yuk. Kan Ibu belum makan dari pagi. Tante, ayo ikut makan. Tadi kita sengaja masak yang banyak supaya bisa makan rame-rame. Nanti kita sekalian ngobrol kalau keadaannya Tante udah lebih enak. Ya Bu, kita makan bareng-bareng ya. Kita jarang-jarang loh makan bareng-bareng kayak gini. Siapa tahu bisa bikin Ibu lebih semangat makannya. Jadi lahap, terus Ibu happy. Ya. Ayo Bu. Ayo Tante. Bisa. Piringnya masih ada kan satu lagi? Ada Pak. Oke. Ayo Tante. Luar biasa, enak banget ya, lezat, kepitingnya berasa banget. Ya, memang nggak diragukan lagi kalau Pak Julian sama Seval yang bikin udah pasti luar biasa. Saya makannya berasa kayak di Alaska gitu loh. Saja. Beneran Pak, asli. Iya, ini tuh kayak kepiting-kepiting yang ada di restoran bintang 5 gitu loh. Bintang lagi, bintang lagi. Alhamdulillah kalau semuanya pada suka. Iya, alhamdulillah. Oh, yang ini nanti aku sisain untuk Kak Misha ya. Aku coba bujuk deh Kak Misha supaya mau makan. Oke. Tante, gimana? Enak nggak makanannya? Maaf Pak, Chef. Saya mau permisi ke belakang dulu, mau menghidangkan hidangan penutup. Coba Tek. Kita ke belakang aja. Ini obrolan orang dewasa. Saya kan masih lajang, kamu masih gadis. Bener. Yuk. Permisi Pak. Permisi ya. Ya. Buruan. Tante, sebelumnya saya mau minta maaf atas nama mama saya soal kejadian yang kemarin. Biasanya mama saya itu adalah tipikal orang yang sangat rasional. Tapi akhir-akhir ini beliau sering terbawa emosi. Semoga Tante Desi bisa mengerti hal itu ya. Emang saya yang salah. Kemarin juga saya udah menyerang Bu Lydia. Saya salah. Tante, saya mau ngobrol sama Tante itu bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Udah gak ada gunanya lagi kita membuka luka masa lalu. Itu malah membuat kita yang ada di sini itu jadi merasa terluka lagi. Saya juga yakin kok, Tante pasti sudah menyesali perbuatan Tante yang dulu. Saya harap kalau memang ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian masa lalu, semoga kita semua di sini bisa lapang dada menerima semuanya. Insya Allah semuanya pasti ada hikmahnya, Chef. Cuma mungkin memang kitanya aja yang belum mengerti maksudnya Allah. Dan Allah sedang mempersiapkan apa ke depannya.
Maafin ibu ya nak Julian. Ibu sudah buat kamu terluka. Ibu hilaf waktu itu. Maafin ibu ya nak. Iya Tante, kita jalanin ini sama-sama ya. Tante Desi, Lala, Aisyah, saya, dan mama saya. Semoga kita semua bisa ikhlas pada waktunya. Enak deh. Cobain nggak lah? Boleh. Kenapa sih? Kenapa gue gak pernah senyum-senyum kayak gitu? Selama hidup gue gak pernah sedikit pun bisa ngerasain perasaan bahagia. Kayak Lala bisa senyum lepas. Gue benci hidup gue. Maaf, kamu lapar ya? Maaf juga kalau kita nggak jadi pergi untuk selamanya kemarin. Kamu jadi harus ngerasain penderitaan lagi di sini. Maaf, pada akhirnya kamu harus aku besarkan seorang diri tanpa seorang ayah. Nggak bisa. Gue nggak bisa kayak gini terus. Gue juga perlu makan. Gue capek nyiksa diri terus kayak gini. Biar bisa lanjut terus, ngemil sari mie gelas jumbo baru. Lebih kenyang. Mie goreng geprek, pedesnya meledak. Kuah seblak pedesnya galak. Sari mie gelas jumbo, jumbo porsinya, goks pedesnya. Ibu udah tahu kan kalau Kamisya sedang mengandung anaknya Hasbi. Kemarin itu Hasbi sempat memaksa Kak Mesya untuk melakukan aborsi. Aku sama Chef Julian mau memperkarakan masalah ini, Bu. Kita mau bawa ini ke kantor polisi supaya Hasbi bisa dipenjara atas perilakunya itu. Ibu juga belum cerita loh sama aku, Bu. Soal Ardan. Ardan bisa sampai kayak gitu tuh, itu semua ulah Hasbi juga atau bukan, Bu? Kalian mau menjarain Hasbi?
Iya, Mesya. Itu yang terbaik. Kita harus penjarain Hasbi karena semua kejahatan-kejahatannya. Termasuk aborsi paksa. Mau ya kak? Kita ke kantor polisi, kita buat laporan. Hasbi udah terlalu banyak nyakitin keluarga kita kak. Kita perlu visumnya kakak, supaya jadi bukti yang kuat. Kita sama-sama kalahin Hasbi kak. Iya, saya yakin dengan semua kejahatannya Hasbi, dia itu bisa dipenjara belasan tahun atau mungkin selamanya. Hasbi bakal masuk penjara selamanya. Enggak! Kalian gak boleh penjarain Hasbi. Hasbi gak boleh masuk penjara. Aku gak mau anak aku punya ayah seorang narapidana. Kamu kok tega, Sila? Masa kamu tega kamu punya keponakan dan nantinya bisa dihina-hina terus saja karena ayah seorang narapidana? Kak, ini demi kebaikan kakak juga kan? Dan demi kebaikan aku, kamu bilang. Yang ada, kamu hanya ngerenggut satu-satunya orang yang masih akan baik dan peduli sama aku dan anak aku nantinya. Enggak, kalian tega. Kalian mau misahin aku dan anak ini dari ayahnya. Lebih baik aku mati. Kak, jangan kayak gini kak. Lepasin aku lah, lepasin. Lepasin! Kakak jangan kayak gini kak. Kakak tuh gak butuh Hasbi. Enggak. Ada kita gak mungkin ninggalin kakak. Kita selalu jagain kakak kak. Kakak butuh Hasbi. Jangan kayak gini, stop. Mesya, kamu inget gak sih? Kamu tuh pernah mau dicelakain Hasbi di hutan waktu itu. Sampai kamu masuk jurang. Dia mau aborsin janin kamu. Kamu tuh harus sadar, sadar. Lepasin aku! Mesya, Kakak tenang dulu. Sadar ya. Enggak, kalian tuh gak ngerti. Kalian tuh gak ngerti. Aku tuh gak punya siapa-siapa. Dimanapun Hasbi tuh pernah ada di hidup aku. Dia pernah baik sama aku. Lepasin aku! Pak. Lah, kamu gak apa-apa kan, Pak? Maaf, Pak. Ada apa ini, Pak? Kenapa ada ribut-ribut? Lah, tenang dulu ya, Kak. Mungkin sekarang Mesya butuh waktu. Biarin aja, biar dia tenang dulu. Kak Mesya nggak bisa dibiarin sendirian kayak gitu. Saya khawatir Kak Mesya bakal coba bunuh diri lagi, Syaf. Saya nggak mau kejadian kayak kemarin kejadian lagi. Saya nggak mau.
Maaf Pak, kok kakaknya Sevilla gitu banget ya sama kita? Kak, buka kak. Kak, buka. Kakak jangan sendirian kayak gini dulu, kak. Kak, buka. Pikiran kakak lagi nggak baik-baik aja, please. Buka, kak. Hasbi, kenapa sih kamu gak mau sama aku? Aku pengen kita saling mencintai kayak dulu lagi. Aku butuh kamu, Mi. Kamu di mana? Kenapa kamu benci sama aku, Hasbi? Kenapa kamu mau buang aku dan anak ini? Aku salah apa? Apa kurangnya aku dari Lala? Aku bisa berusaha jadi yang kamu mau kok. Kak. Kak, aku langsung bawa Tante Desi ke kamar aja ya. Oke, Tante. Kak, kakak dengerin aku ya. Jangan ikutin kata hati kakak yang salah. Tolong. Yang kakak butuhin sekarang tuh bukan Hasbi, Kak. Yang kakak butuhin itu rasa percaya diri kakak dari dalam diri kakak sendiri. Kak, buka pintunya, Kak. Maaf Pak. Saya izin ke depannya Pak, mau beres-beres. Ya. Lah, Saya masih bingung banget, Chef. Kenapa Kak Mesya masih aja kayak gitu, padahal udah ngeliat secara langsung, udah ngalamin secara langsung betapa jahatnya Hasbi ke dia. Nah, tapi Kak Mesya masih aja berharap sama Hasbi. Saya nggak ngerti. mungkin ada di dalam diri Mesya yang nggak mau nerima sisi jahatnya Hasbi lah. Karena sebagian dari hati dia itu masih berharap untuk dicintai. Ya, itu bisa jadi pemikiran Mesya selama ini. Makanya dia terus bertahan dan berharap sama Hasbi. Mesya juga lagi sakit kan, lah. Yang penting sekarang kita harus selalu ada di sisinya Mesya. Untuk menyembuhkan hati dan pikirannya Mesya. Kamu harus menerima aku dan bayi ini, Hasbi. Kamu harus mencintai aku kayak dulu lagi. Gimana caranya ya biar kamu kembali kayak dulu lagi, Pi? Supaya kita bisa kayak dulu, sama-sama dan saling mencintai. Hasbi? Hasbi ngapain nelpon?
Sial. Misha nggak angkat lagi telepon dari gua. Sekarang udah gak bisa gue bodohin lagi ya Misha itu ya. Masa sih sekarang dia udah gak peduli lagi sama gue? Masa udah gak ada kasih-kasihannya sama gue? Duh, aku salah nggak ya? Nggak angkat telepon Hasbi. Dia marah nggak ya aku nggak angkat teleponnya? Hasbi? Misha, gue gak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Gue luka-luka. Please angkat telepon gue. Astaga.